Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 8 saham. Yang pertama ada RALS, kedua ACES, ketiga MAPI, keempat LPPF, kelima MPPA, keenam MLPL, ketujuh BABP, dan kedelapan BCAP. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada RALS yang hari ini ditutup naik 2,98% ke harga 690. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, RALS sedikit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, RALS cukup bagus. Tapi kalau mau aman, RALS memang harus naik ke 700 lagi, ke atas EMA 200-nya ini. Dan sekarang ya RALS dalam proses naik. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau saya ya, mending nunggu dia breakout. Buy breakout, kalau dia false breakout, cut loss. Strateginya seperti itu aja. Kalau Bapak Ibu buy di harga sekarang ini, resikonya cut loss-nya sekitar 7% ya, di 640 sampai 635. Nah, target profitnya tipis nih, 700 cuma 3%. Kalau dia gagal breakout, dia akan turun. Nah, potensi cut loss-nya jadi lebih besar. Mending kalau mau Bapak Ibu ya belinya buy on breakout. Target profitnya kan kalau buy on breakout targetnya ke 770, 8% cut loss saja. Kalau turun dari 700 bisa cut loss di 640. Nah, risk reward-nya kan 1:2 seperti ini. Nggak masalah kalau mau buy on breakout, beli di harga atas, jualnya di harga lebih tinggi. Jadi nggak masalah kalau mau buy on breakout, cuman harus teknikalnya bagus ya. Nggak selalu juga buy on breakout bisa lanjut, bisa aja false breakout. Ya itulah resikonya kalau buy on breakout ya. Kalau false breakout cut loss. Kalau dilihat ya ini bisa double bottom. Jadi prosesnya neckline-nya memang di 830 double bottomnya ya, ke situ ada prosesnya seperti histori sebelumnya ya. Kalau dari neckline 700 ini, RALS bisa naik kalau dari breakoutnya ini 9 Februari dan sampai puncak di 9 Maret. Ya bisa dalam proses 1 bulan. Mungkin bulan Juni dia bisa sampai 830 akhir bulan Juni ya. Tapi harus confirm breakout dulu di 700. Itu kalau nggak false breakout. Jadi apakah bagus untuk RALS? Ya untuk di watchlist bagus ya. Cuman wait and see aja dulu. Nunggu dia breakout 700. Menurut saya seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu mau beli di harga sekarang juga nggak masalah, disesuaikan aja karena bisa profit kalau dia mengarah ke 700 saja kan sudah lumayan nih. Profit dari bawah ke 700 sampai 710 sekitar 3% ya. Kalau Bapak Ibu mau risk rewardnya ya cut loss saja kalau RALS ini turun. Kalau dia koreksi turun bisa aja ada pantulan nanti di 650 kan seperti itu. Kalau kondisi harga seperti ini ya, kalau dia breakout dan turun ya itu terindikasi false breakout ya. Kalau dilihat histori sebelumnya, lihat kalau dia breakout dia nggak akan turun dari supportnya. Ini karakternya ya. Kalau dia turun dari support ya potensinya akan breakdown. Pernah dia jebol support tapi ditarik naik dalam 1 hari. Memang pernah tutup di area support tapi kemudian dia naik. Jadi seperti itu untuk RALS. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada ACES yang hari ini ditutup naik tipis 1,3% ke harga 1.550. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ACES diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ACES cukup bagus. Kalau dilihat ACES bisa terkonfirmasi breakout resistennya 1.525. Jadi apakah bisa spekulasi buy untuk ACES dengan kondisi seperti ini? Kalau harga sekarang cut loss-nya ya cut loss saja kalau turun dari EMA 60-nya atau dari supportnya. Cut loss bisa di 1490 atau 1495. Target profitnya nggak usah dekat ini, walaupun memang harus menguji EMA 200-nya. Target profitnya langsung tarik ke 1650, 6%. Risk rewardnya 1:2. Jadi seperti itu. Walaupun memang ada resisten yang harus diuji oleh ACES di 1600 karena di situ ada EMA 200-nya yang beberapa kali diuji namun gagal breakout. Tapi kalaupun harus ke 1600 saja risk rewardnya sama. Ini cut loss-nya di bawah 1500 dengan kondisi 3,3% kerugian. Target profit 1600, profitnya sekitar 3%. Jadi 1:1 masih menarik menurut saya untuk ACES.
Kalau Bapak Ibu mau lebih sabar, coba nawar di bawah, antri di area 1530 atau 1535 ya, antri aja kalau besok ternyata RALS koreksi dulu. Jadi seperti itu. Indikator MACD masih mengarah ke atas, masih membentuk golden cross, garis biru sudah melewat perbatasan garis 0, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Volume lumayan meningkat ya, 5 hari naik, volume ACES terus naik juga. Jadi seperti itu untuk ACES. Target ACES terdekat 1600 dan 1650. Dia akan bergerak di area range sideway-nya ini ya. 1500 supportnya, resistennya 1650. Jadi seperti itu untuk ACES. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada MAPI yang hari ini ditutup naik 4,79% ke harga 765. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MAPI diakumulasi oleh broker asing. Ada KZ, CS, YU, AK. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MAPI cukup bagus. Juga MAPI kembali ke dalam pola symmetrical triangle-nya ya. Sempat 2 minggu di bawah setelah breakdown dari 18 Mei. Sekarang tanggal 3 Juni dia kembali ke atas dengan volume. Jadi terindikasi ini akan lanjut naik dan akan menjadi supportnya itu EMA 200-nya di 740 sampai 750. Nah, ini akan menjadi supportnya sepertinya untuk MAPI ya. Target MAPI selanjutnya memang sudah dekat ya dengan EMA 60. EMA 60 ada di 775 sampai 780 yang harus di breakout, dan kuncinya MAPI akan mematahkan trendline downtrendnya ini ya, harus tutup di atas 815 sampai 820, potensi bagus. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Sekarang MAPI itu di harga pertengahan. Cut loss-nya sekitar 5%, target profitnya 6% ya. Kalau Bapak Ibu mau, dicoba aja beli ya. Nih, targetnya kan ke 815 dan supportnya ada di 730 ya. Cut loss saja kalau turun dari 730 bisa cut loss di 725, 720 atau menyesuaikan. Kalau dikasih koreksi dulu itu lebih bagus. Jadi kalau misalnya besok ternyata MAPI koreksi dulu atau mengarah ke 745, bisa spekulasi buy. Kalau beli di 745 kan jadi cut loss-nya lebih kecil. Nih, cut loss-nya di 720 sekitar 3% aja, dan target profitnya, risk reward-nya masuk 1:3. Cut loss-nya 3%, profitnya 9,3%. Nah, seperti itu kalau mau sabar ya. Tapi dengan kesabaran ya resikonya ketinggalan kereta. Misalnya naik ya nggak masalah lah. Tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya, atau mau coba partial. Setiap misalnya beli di 760, habis itu beli di 750, pasang lagi di 740, kan bisa pasang bagi lotnya dibagi 3 di harga 7560, 750 dan 730. Bisa seperti itu juga ya. Yang mana cocok lah ya, harus selalu mencoba ya. Kalau mau mantap sistem trading plan-nya ya terus dicoba, dites bagaimana cara belinya, strategi apakah langsung semua di harga 765 atau nyicil di setiap penurunan berapa, ya bisa digunakan semua ya. Yang mana cocok ya itu yang dipakai. Jadi seperti itu untuk MAPI. Target seminggu ke depan ya, atau minggu depan 800 sampai 815 semoga bisa dicapai. Indikator MACD membentuk golden cross, bar chart di atas terbentuk, dan MAPI breakout dari 730 dengan volume. Jadi ya potensinya harusnya masih bisa lanjut untuk MAPI. Seperti itu. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada LPPF yang hari ini ditutup naik 2,81% ke harga 1.825. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, LPPF diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, LPPF juga ini gambaran saya dulu ya. Dia sudah breakout atau mematahkan pola, bisa juga ini penan atau symmetrical triangle ya, penan lah ini. Jadi ini dalam proses, menurut saya kalau dilihat ini ditarik ya, kayaknya di sini nih. Nah, ini area supportnya di 1700 sepertinya untuk LPPF. Jadi seperti itu, dan terlihat ini bisa aja double bottom nanti. Ini kan terlihat nih, walaupun kecil, terlihat juga tanggal 31 Mei LPPF membuat doji dan kemudian volume naik walaupun belum signifikan tapi terus naik ya. Dan ini bisa morning star ya, pola morning star dan dia rebound. Jadi kemungkinan kalau dilihat dengan kondisi seperti ini ya, LPPF kalau nggak besok, minggu depan akan mengarah ke 2000.
Kalau ditarik upside-nya dari harga sekarang 8%, cut loss-nya ya cut loss kalau turun dari 1.700. Kalau Bapak Ibu mau ya boleh aja. Jadi seperti itu untuk LPPF ya. Arahnya bisa sampai 2000. Kita langsung saja ke saham kelima, ada MPPA yang hari ini ditutup naik 3,61% ke harga 1145. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker saham harinya MPPA diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MPPA cukup bagus, masih uptrend, strong uptrend, dan juga terlihat volume stabil dan juga ya pergerakannya cukup bagus. Ada naik turunnya, nggak langsung beberapa candle. Jadi kalau dilihat seperti ini memang supportnya agak jauh MPPA ya. Supportnya ada di 1000, nah, resistennya ada di 1200. Ini melihat histori sebelumnya. Nah ini kan ada neckline-nya ini. Ini kalau dilihat di 1100 ya 1200 lah, kita anggap 1200 biar lebih aman ya untuk MPPA. Jadi seperti itu untuk MPPA. Hari ini sempat menyentuh aja terus kemudian dia turun ya di area 1200. Jadi untuk besok MPPA masih potensi lanjut. Bagi Bapak Ibu yang sudah punya, hold aja terus selama MPPA berada di atas 1110. Kalau Bapak Ibu yang punya dari daerah 1000, ini ya profit taking kalau MPPA turun dari 1120. Ya profit taking aja dulu, nanti buyback di bawah. Tapi kalau dengan kondisi seperti ini, besok sepertinya lanjut dulu. MPPA bahkan bisa uji resistennya lagi 1200. Bagus besok kalau MPPA bisa tutup di atas 1200. Arah selanjutnya kalau dilihat histori sebelumnya 1400 bisa ya MPPA, 1300, 1400 ya di sekitaran inilah 1360 sampai 1400 ya. Tapi dibulatkan aja targetnya 1400. Nah, kalau melihat histori sebelumnya untuk MPPA ya, MPPA juga bisa dikatakan strong uptrend. EMA 20-nya juga masih sudut kemiringannya 45 derajat, masih jauh juga dari candle. Jadi ya masih bisa lanjut untuk MPPA ya. Jadi seperti itu untuk MPPA. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada MLPL yang hari ini ditutup malah terkoreksi 0,9% ke harga 545. Ya wajar koreksi, tapi koreksinya tipis ya. Kemarin dia naik 15%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, MLPL didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MLPL juga cukup bagus, masih mengarah ke atas, masih strong uptrend. Kalau dilihat histori sebelumnya, ya MLPL sudah breakout dari resistennya 2016 ya, yang sempat diuji di 2016, terus gagal, dia turun dalam. Jadi kalau ini comping breakout 545, MLPL akan mengarah ke 700. Ya, target selanjutnya MLPL kalau melihat histori sebelumnya ke 700. Nah, ke sini ya, ke area terdekat dulu ya, 600, kemudian baru ke 700. Nah, seperti itu untuk pergerakan MLPL ini. Supportnya MLPL ini pasang target support di 500. Nah, sekarang dia di area pertengahan ya. Jadi seperti ini update atau perkembangan untuk MLPL. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah punya ya tetap hold aja ya. Kalau buy di harga sekarang sudah lumayan ya di pertengahan ya, kalau Bapak Ibu mau ya boleh-boleh aja. Targetnya terdekat 600. Semoga besok MLPL bisa rebound ya, melanjutkan kenaikan ke 600. Jadi seperti itu untuk MLPL. Indikator MACD sangat tajam mengarah ke atas. Garis biru juga membentuk golden cross dan arahnya tajam ke atas. Jadi untuk besok MLPL potensi rebound. Tapi kalaupun harus koreksi, ya bisa untuk buy on weakness, buy on support di area 500 ini. Seperti itu untuk MLPL. Kita langsung saja ke saham ke-7, ada BABP yang hari ini naik 26% ke harga 242. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, BABP diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BABP melanjutkan kenaikan dan bisa dikatakan BABP strong uptrend juga. Tapi dengan kondisi seperti ini, ya menurut saya sudah rawat. Kalau Bapak Ibu yang ngejar harga, ya harus siap dengan resiko.
Itu aja. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Kalau mau pas trade ya bisa aja cut loss saja, misalnya kalau besok BABP ini ARB ya cut loss saja. Harga ARB-nya misalnya ini. Harga ARB-nya ya di sekitaran 224 sampai 226. Ya targetnya histori sebelumnya nggak terlihat ya. 260 dulu. Sekitar 7%. Target kenaikannya ya risk rewardnya 1:1, ya resikonya tetap karena candlenya sudah seperti lilin naik terus ya, ada potensi juga bisa ARB. Dilihat histori sebelumnya ya, ini berapa kali dia ARB turun terus dan baru naik lagi. Nah jadi seperti itu ya, resikonya sudah sangat tinggi. Kalau Bapak Ibu yang tipe-tipe risk taker ya harus siap disiplin cut loss. Kalau jebol support cut loss, bisa seperti itu. Support terdekat ada di daerah 192 sampai 175. Ini ya, kalau saya lihat dari area ini nih. Ini kemungkinan akan ada pantulan di area ini. Jadi seperti itu untuk BABP. Kalau Bapak Ibu yang sabar ya tunggu BABP ini koreksi dulu ke area 192 atau 190 baru buy. Jadi seperti itu untuk BABP ya. Kalau saya hindari aja, nggak perlu ngejar karena udah naik tinggi, resikonya juga tinggi. Profitnya malah belum tahu kan, karena nggak ada resisten. Kalau cuma ditarik pakai Fibonacci, ya targetnya ini ya, supportnya ada di 200 nih. Kalau dengan Fibo, ya inilah area demandnya. Nah di sini ya, emang ini area demandnya. Kalau ke area sini ya bisa buy, dan targetnya ini. Kalau ditarik Fibo ya, targetnya 280 untuk BABP. Nah, ini kan kalau dilihat dari Fibo ya, ini harga sudah mendekati pucuk. Resikonya sangat besar ke bawah malah. Kalau Bapak Ibu siap ya boleh-boleh aja mau beli. Jadi seperti itu untuk BABP ya. Supportnya ada di area 200 sampai 180, resistennya di 280. Sekarang harga BABP di 242. Bagi Bapak Ibu yang sudah punya, pasang trailing stop ya aja. Jaga-jaga profit, apalagi beli dari bawah ini ya sudah besar profitnya ya. Jangan sampai hilang profit kalau di bawah BABP ini malah timbul ARB seperti story sebelumnya. Walaupun belum tentu juga, cuman melihat dari story-nya ya harus punya strategi. Kalau terjadi seperti ini, Bapak Ibu harus siap profit taking. Yang sudah profit, yang belum profit misalnya beli di pucuk ya harus siap cut loss daripada dibawa turun lebih dalam. Jadi seperti itu untuk BABP. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada BCAP yang hari ini naik 5,92% ke harga 143. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BCAP didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BCAP menurut saya yang cukup bagus karena masih stabil, masih slow pergerakannya, nggak seperti BABP yang sudah naik tinggi ya. Candle hijau sudah 7 candle hijau, cuma 1 candle merah. Kalau BCAP masih stabil. Kalau dilihat besok dia akan mencoba lagi rebound, menguji 155, kalau mampu lewat akan ke 168. Dan bagus lagi kalau BCAP ini confirm breakout dari 168, arah selanjutnya ke 200. Jadi apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Kalau Bapak Ibu mau cut lossnya cukup dalam ya, 10% nih. Bisa nggak cut loss di area 135? Ya bisa, cuman kemungkinan ada pantulan di area 128 EMA 200-nya. Dan target profit di 155, 9%. Risk rewardnya hampir sama ya, 1:1. Kalau tertarik boleh, tapi BCAP bisa sampai 168. Kalau mampu lewat 155, arahnya bisa 168. Dan bahkan kalau confirm breakout 168, BCAP ke 200. Jadi masih potensi bagus BCAP ini selama di atas EMA 200-nya. Kalau dilihat ya bisa dikatakan BCAP ini akan mempertahankan EMA 200-nya. Kenapa? Karena di tanggal 31 Mei BCAP breakdown dan di tanggal 2 Juni dia breakout lagi. Jadi ya bisa dikatakan ini false breakdown. Dan besoknya dia membuat candle hijau atau hari ini ya dengan volume. Kalau saya lihat ya bisa lanjut untuk BCAP ke 155 besok. Jadi seperti itu. Untuk BCAP, indikator MACD masih mengarah ke atas, masih membentuk golden cross, melewati perbatasan garis nol, volume juga meningkat hari ini. Semoga besok lanjut, dan seperti itu untuk BCAP yang sudah punya
ya jaga pasang trading stop. Yang belum punya ya sesuaikan bagaimana trading plan-nya ya, karena saya bilang supportnya agak jauh nih, supportnya ada di EMA 200-nya. Kalau jadi seperti itu untuk BCAP. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.